Namo Buddhaya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, mohon tunggu sebentar ya. Mbak Bante Diti maupun Suhu Shenhai belum bergabung. Tes suaranya kedengaran, tes Sudah Suhu, suara jelas Suhu. Asia. Kok kameranya kan nampak kamera saya gak ya? Halo, nampak gambar gak ya? Ada Suhu, tapi cuma layar kosong putih aja. Bisa gitu ya? Gambar apa itu Suhu? Kosong sama sekali. Ya saya tahu lah, karena udah agak lama nggak pakai Zoom. Oh, izin suhu kalau sudah lama tidak pakai Zoom atau tidak diperbarui nggak bisa share screen, bisa dibagikan ke yang lain dulu. Oh saya gak usah saya mau tampil muka saya doang. Kayak HP aja Suhu. Pakai HP gawat lah baterainya.
Ini bagaimana mau lihat wajah Suhu sementara layarnya putih begitu aja? Coba saya pakai HP ya. Saya pakai HP deh. Pakai HP bisa nggak ya? Mestinya bisa. Karena kalau pakai komputer kan lebih nampak. Oke, tempel. Gabung pakai HP. Kata sandinya ada kata sandi lagi ya. 845761. 845761. 845761. Tolong di invite dong, Sandra itu. Nah, ini nampak gak wajahnya? Belum muncul Suhu. Nah ini begitu. Selamat malam, Su. Malam Bante. Ya, mohon maaf, Ada suara. tadi baru sibuk. Apa? Mary, gimana? Baik, terima kasih. Selamat datang Bante, Suhu, Nama Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pak Febrius, silakan webinar kita untuk dimulai. Terima kasih. Baik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang Mulia Bante, Arya, Suhu, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, malam ini kita akan melaksanakan webinar. Jadi sebelumnya saya kasih pantun dulu. Karena tadi nunggu agak lama biar kasih pantun biar agak seger sedikit. STIAB Samaratungga ada di Boyolali. Mahasiswanya tersebar di berbagai tempat. Bapak dan Ibu selamat bertemu kembali dalam acara webinar yang keempat. Makan rujak pakai bengkuang. Lebih enak lagi ditambah kue ini. Supaya waktu tidak banyak terbuang, mari kita mulai webinar ini. Cakep. Baik, kita akan mulai dengan doa yang dipimpin oleh Bante Ari ya. Silakan Bante. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan para Bante, Suhu, dan Bapak Ibu semua. Mari kita beranjali memanjatkan penghormatan Wandana bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Recording in Adi progress. Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa
bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Sabbe sata bawang Suki datang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante Ari. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Mars STIAB Samaratungga. Wahana kami menimba ilmu STIAB Samaratungga, pencetak tenaga yang terdidik serta berguna demi bakti serta pengabdian pada Pertiwi berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadikan Tridharma perguruan tinggi untuk dasar pengabdian, cerdaskan kehidupan bangsa, kembangkanlah Dharma demi bangsa negara. Semoga jaya selalu STIAB Samaratungga. Wahana kami menimba ilmu STIAB Samaratungga, mencetak tenaga yang terdidik serta berguna demi bakti serta pengabdian pada Pertiwi berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadikan Tridharma
tinggi. Untuk dasar pengabdian, cerdaskan kehidupan bangsa. Kembangkanlah Dharma demi bangsa negara. Semoga jaya selalu STIA Bismara Tunggal. Sambutan dan pembukaan oleh Ketua STIAB Samaratungga, dalam hal ini diwakilkan kepada Yang Mulia Bante Diti Sampanyo Mahatera. Kepala Yang Mulia Bante, kami persilakan. Yang kita muliakan bersama para Arya Sangga, yang kami hormati narasumber, ini Suhu Shenhai atau Chandra, Suhu Chandra, yang kami hormati dan kami banggakan para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Samaratungga, yang kami hormati pula Kaprodi S2 STIAB Samaratungga, Pendidikan Keagamaan Buddha, para peserta webinar STIAB Samaratungga yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa, karena dengan berkah dan cinta kasih beliau, kita semua bisa bertemu dalam tatap maya untuk melaksanakan salah satu tugas akademik, yaitu webinar. Webinar ini sangat penting sekali dengan mengambil tema bagaimana kita menghadapi ujian, menghadapi presentasi untuk tugas akhir. Ini saya kira ini sangat perlu sekali untuk di-sharing bersama bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi ujian akhir sehingga kita semua bisa bersiap dan tidak akan takut-takut lagi. Seperti kita ketahui bahwa tugas akhir adalah satu keniscayaan yang harus kita alami dengan tesisnya, dan juga kita perlu juga untuk berseminar atau mempresentasikan tugas akhir kita, dan menurut saya ini satu hal yang sebenarnya biasa, tapi juga perlu kesiapan-kesiapan dan perlu kiat-kiat tertentu bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas akhir tersebut, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mempresentasikannya dan bagaimana kita bisa mengatasi segala bentuk presentasi ataupun pengujian atau penilaian terhadap penelitian kita. Hal ini membuat kita semakin siap, dan menurut saya para mahasiswa mau nggak mau harus siap dalam menghadapi hal tersebut. Memang perlu satu kiat-kiat yang jitu yang nanti akan disampaikan oleh Suhu Shenhai, di mana dengan berbagai pengalaman beliau itu pengalaman sekolah S1 di beberapa tempat, S2 di beberapa tempat, nah ini S3 yang belum terselesaikan. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman bagi kita semua, bagi Anda semua, bagaimana kita menghadapi segala bentuk ujian. Nah, tadi ujian-ujian yang mana ini kalau beliau sudah mengalami beberapa karena tesis skripsi beberapa kali kan, gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana menurut saya komitmen kita dalam menyelesaikan tugas akhir. Terus terang, biasanya yang menjadi hambatan adalah karena biasanya setelah kita lulus coursework ataupun tatap muka, biasanya itu akan jeda waktu yang lama sekali, yang mana ini membuat kita semua terlena, ya.
Karena terlena kenapa? Terlena karena kita jadi libur. Nah, ini yang menurut saya perlu dikembangkan. Jadi paling nggak semester 3 ini sudah mulai, semester 3 itu sudah mulai proposal, bahkan tiga awal itu proposal, nanti setelah proposal selesai, paling nggak semester 4 itu sudah selesai tesisnya. Ini konsekuensi yang harus kita jalankan. Karena untuk mencapai satu kelulusan 2 tahun, 2 tahun lulus ini sebenarnya idealnya 2 tahun lulus 4 semester ini harus diperjuangkan. Sehingga akan lebih baik ketika masih hangat-hangatnya pikiran-pikiran kita dengan konsep pembelajaran dan sebagainya setelah coursework atau setelah tatap muka ini yang langsung diteruskan. Saran saya gitu, jangan sampai kemudian mandek di tengah jalan akhirnya lupa. Banyak kakak-kakak tingkat yang menunda-nunda setelah proposal langsung selesai, tidak digarap lagi, akhirnya tertunda. Ini beberapa pengalaman juga seperti itu. Jadi paling enggak ini diikrarkan bahwa nanti 2 tahun selesai, 4 semester Anda lulus S2. Itu. Saya kira demikian ya saran saya. Kemudian dengan memanjatkan Namo Sang Hyang Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, kegiatan webinar program pasca sarjana atau program S2 Pendidikan Buddha saya nyatakan dibuka. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Diti yang telah menyampaikan sambutan maupun pembukaan untuk acara webinar kita malam ini. Jadi acara selanjutnya mari kita foto bersama dulu. Kita buka kamera semuanya. Silakan kepada operator untuk melakukan foto bersama. Baik, saya akan mengambil foto bersama. Mari siapkan diri dengan senyuman tercantik dan tertampannya. Dan ini ada 2 halaman. Saya akan mulai dari halaman pertama. Sebentar ya. Sekarang halaman kedua ya. Silakan boleh di-on-kan kameranya bila dimungkinkan. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Sebentar ya. Baik. Silakan, sudah saya ambil 2 halaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iing yang sudah mengambil foto kita bersama. Jadi sebelum kita memulai, ini untuk rekan-rekan panitia saya kasih sebuah pantun yang mesti kita dengar baik-baik ya. Tutup peti pakai terpal, peti ditutup dengan rapi. Hati-hati yang jaga portal, jangan sampai kecolongan lagi ya. Baik. Jadi kalau itu kemudian saya kasih lagi satu pantun biar gembira sedikit. Orang yang berbahagia matanya berbinar. Orang yang marah matanya menyala matanya. Apalah arti sebuah webinar bila tak ada narasumbernya? Baik, yang mengolah PPT minta tolong dikeluarkan. Kita akan perkenalkan profil narasumber kita, narasumber untuk webinar keempat malam ini, yaitu
Yang Mulia Suhu Badra Sagara Stafira, atau kalau nama resminya, nama KTP-nya itulah Chandra, dengan beberapa hampir 8 atau 9 sertifikat maupun titel yang beliau sandang. Nah, jadi saya bacakan ini. Jadi Chandra SPDB, SS, MPD, MKM, CHT, CI, CPS, CDS, CT, NNLP, AKP, dan juga SINSE. Jadi riwayat pendidikan beliau ini S1 Sarjana Pendidikan, S1 Sarjana Sastra Cina, S1 Chinese Medical Doctor, S1 Sarjana Psikologi, S2 Magister Pendidikan Agama Buddha, S3 Doktor Manajemen. Lalu pencapaian beliau yaitu sertifikat Certified Hypnotherapy, lalu ada Certified Instructor Hypnotherapy, Certified Public Speaking, Certified Digital Speaking, Certified Speaker Master, lalu Certified Trainer Neural Language Programming, lalu Akupunkturis, dan Certified Kompetensi SINSE. Lalu kalau pengalaman organisasi 2015 sampai sekarang itu pendiri Persamaan Umat Metayana Budi Center. Nah, 2016 sampai sekarang pembina dan pendiri Yayasan Lautan Cahaya Mandiri atau program beasiswa anak asuh. Dari 2022 sampai 2027 Sekretariat Wilayah Sangha Agung Indonesia Wilayah Jambi. 2022 sampai 2027 Wakil Sekretariat Sagin Wilayah Sumut dan Aceh. Lalu pembina Yayasan Dana Laki Sagara dan juga restoran Medan Tamara. Jadi pengalaman beliau, pencapaiannya, pendidikannya sungguh luar biasa. Baik, jadi malam ini kita betul-betul kedatangan seorang narasumber yang luar biasa kalau saya bilang. Jadi supaya menghemat waktu untuk acara Boost Your Confidence, strategi G2 menghadapi ujian sidang. Jadi kita teman-teman semua kita dari perkuliahan itu puncak dari semuanya itu adalah ujian meja hijau, istilahnya meja hijau. Nah, jadi kalau yang namanya meja hijau ini kita itu pastinya deg-degan menghadapi tim penguji yang minimal 3 orang, minimal 3 orang, bisa jadi ada 5. Dalam menghadapi ujian begini, ujian sidang ini tentu kita perlu berbagai persiapan. Nah, persiapan itulah apa sajakah yang harus kita siapkan supaya kita dapat menghadapi ujian itu dengan tenang. Oleh karena itu, mari kita bertanya kepada ahlinya supaya apa yang ingin kita siapkan, apa yang ingin kita dapatkan, kita cari atau kita gali dari narasumber kita. Kepada Yang Mulia Su Xianhai kami persilakan. Oke, namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Suara saya jelas? Namo budaya. Jelas, Su. Jelas ya? Gak ada suara bising-bising noisy, gak ada ya? Oh, enggak ada. Oke. Clear. Oke, clear ya. Berarti namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Yang saya muliakan di sini ada para anggota sangga, terutama Bante Diti Sampano dan lainnya, jajarannya, dan teman-teman semua yang ikut webinar ya. Selamat malam ya. Jadi webinar kita itu topiknya apa tadi? Boost your confidence. Boost, jadi naikkan kepercayaan diri kita, yaitu strategi G2 menghadapi sidang tesis. Ini semuanya S2 atau S1 sih?
S1 dulu. Rata-ratanya S2 atau Oh, sorry. Jadi udah yang sidang akhir ya, bukan tesis. Jadi kalau bahasa Inggris ya benar juga tesis. Tesis ya sidang, kalau bahasa Inggris ya tesis gitu ya. Do your thesis kan. Jadi cuma bahasa Indonesianya kok S1 skripsi, S2 tesis, dan S3 itu disertasi ya. Jadi di mana hari ini saya senang sekali bisa berbagi. Ya kita nih webinar santai-santai saja, nggak usah terlalu takut ya, karena ini bukan sidang tesis, jadi jangan takut juga. Ya, saya tahu di sini yang hadir di sini semua adalah titik penting dalam hidup akademis Anda semua, yaitu adalah ujian sidang akhir. Ya S1 skripsi, S2 itu adalah tesis. Nah, sebelum kita memasuki ya strategi jitu menghadapi teknis menghadapi ujian tesis, sebenarnya kita jujur aja dulu di sini siapa sih yang takut? Siapa yang takut sidang sih? Mau senyum-senyum gak jelas. Nah, kalau takut sidang itu manusiawi. Manusiawi itu. Siapa sih nggak takut sidang? Semua takut. Takut. Kata siapa sih sidang itu menakutkan? Sidang itu gak menakutkan sebenarnya. Yang menakutkan itu adalah mantan yang tiba-tiba ngajak balikan. Itu yang takut. Ya gak? Nanti ketawa semua. Mantan yang tiba-tiba ngajak balikan itu baru takut. Kalau sidang doang, enggak. Nah, apalagi kalau pas kita lagi fokus presentasi di depan dosen penguji, bayangkan tiba-tiba kamu lagi, ini adalah paparan hasil penelitian saya dan sebagainya, tiba-tiba ada notif dari WA dari si dia, ting tong, yuk kita balikan yuk, terus kita aja abaikan dia. Mantan aja kita bisa abaikan, kenapa kita harus takut sama sidang? Ya kan? Di sini kan kok pada kameranya ditutup semua ya. Saya kalau tutup kamera juga nanti kalian juga bosan lihat saya. Tadi sibuk mau lihat wajah saya. Sekarang saya juga pengen dong lihat wajah yang ada di sini. Hidupin dong kameranya biar seru. Nah, mana kameranya? Bu Sartika, link Felicia Joy, semuanya. Hidupin dong. Nah, biar saya juga bisa lihat kenalan dong dengan mahasiswa STAB Jinsur Malatungga gitu. Buka kamera aja takut, ya wajar aja lah sidang pun takut. Buka kamera di webinar aja takut, gimana sidang nggak takut? Udahlah, gak usah sidang lah nanti. Ya, sidang kalau malu-malu gimana gak sidang nanti? Yuk yang lain coba buka dulu, Rusmiati, Yanti, Hani, Pramudita, orangnya ada gak sini semuanya? Sila Kumaro, Wandi, nah, ada gak sih orangnya semua ini? Buka dong, biar ada efeknya. Udah nemenin Zoom. Nah, Arya Sugato, ini Biku ya? Hari ini Biku ya? Iya, Bante, ya. Oh, Biku ya. Bersama Anda Biku ya? Biku. Gitu dong, buka tuh. Jadi kan saya bisa lihat senyum-senyumannya Anda ya. Oke, nah kita lanjut ya. Sekarang kenapa kita takut sidang? Jadi sebenarnya kita takut sidang itu ada 3 jawabannya. Satu apa? Takut dinilai. Kenapa? Kalau kita merasa dosen itu seperti juri Indonesia Got Talent, yang padahal itu salah. Karena padahal mereka cuma ingin kita bisa menjelaskan dengan tenang dan jelas. Kedua apa? Takut gagal. Kenapa takut gagal? Karena kita sudah bekerja keras berbulan-bulan, capek buat proposal, tinggal maju, ternyata gak diluluskan, jatuh sebelum di garis finish kan. Yang ketiga apa? Takut malu, takut ngeblank. Pas Bapak yang saya muliakan dosen penguji, hari ini saya mau memaparkan hasil penelitian saya, di mana judul saya adalah pengaruh A dan B terhadap B, dan ini adalah latar belakang lupa ngomong apa, ngeblank tiba-tiba, atau salah ngomong, atau pengaruh dari dia terhadap dia sehingga saya tidak lulus, atau pengaruh karena si mantan yang ajak balikan sehingga saya tidak fokus, bisa aja kan salah jawab, atau jawabannya yang bikin dosennya bingungnya, apa sih mahasiswa ngomong apa sih di depan, garuk-garuk. Itu kan pada 3 doang itu aja kan.
Benar gak? Ingat, sidang itu bukan di pengadilan. Ini sidang tesis, sidang akhir itu bukan di pengadilan. Bukan untuk mempidanakan bahwa kamu nanti Februari sidang kamu akan dijatuhi hukuman 5 tahun. Nggak taman. Enggak ada kayak gitu. Ya, jadi sidang itu bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi sidang itu apa? Untuk menguatkan kamu, menegaskan bahwa kamu sudah layak menjadi seorang sarjana atau seorang magister. Hanya itu saja. Jadi sidang itu gak usah takut sebenarnya. Apalagi kemarin ya, Mbak Febrius itu asik minta sama saya, PPT-nya mana, PPT-nya mana, PPT-nya mana. Sorry ya, kita sebagai pembicara tidak ada pakai PPT. Nah, pembicara itu tidak usah pakai PPT. Kenapa PPT pakai PPT? Ya ada, kalian baca PPT, baca di rumah aja. Udah ngapain saya kirim online-nya udah selesai. PPT itu kan untuk apa? Nah, PPT itu yang apalagi ya Bapak Ibu nanti kalau buat PPT ya, waktu sidang, kata-katanya kayak kena bom. Semuanya dimasukin di copy paste terus baca. Kok biasanya mahasiswa saya yang kayak gitu saya jawab, lu kalau copy paste terus lu bacain PPT bagusnya gua baca di rumah, ngapain lu jelasin panjang lebar. Makanya menjadi seorang pembicara tuh gak usah pakai PPT-PPT-an. Kenapa? Kalau pakai PPT itu apa? Orang fokusnya ke PPT bukan ke wajah kita gitu. Jadi gak usah pakai PPT. Nah, jadi kalau nanti Anda waktu sidang, waktu memamerkan hasil penelitian, Anda tidak hafal materinya, tidak hafal topiknya. Terus Anda baca PPT, dosen punya bilang, gua baca di rumah bisa loh. Ngapain lu jelasin? Toh yang lu baca sama lu jelasin sama lu di PPT sama, ngapain lagi? Makanya kalau buat PPT itu apa? Harus ada kata kunci. Contoh, pengaruh apa? Pengaruh vegetarian terhadap vegetarian dan puasa terhadap mental health. Ya kamu tahu aja, taruh aja kata kunci vegetarian aja apa. Gak usah vegetarian adalah apa-apa-apa. Nanti kalau kita salah baca ketahuan kita menghafal. Jadi kalau kita gak taruh kata kunci, berarti orang mengatakan apa? Oh, wah, hafal jago padahal gak ingat, ngarang. Gak ada yang tahu. Gitu. Makanya jangan taruh PPT, ketahuan begonya nanti. Salah baca ketahuan bodohnya gitu. Kalau kita hanya taruh kata kunci saja, gak ada yang tahu ini benar gak sesuai teori. Gak ada yang tahu. Namanya kita mempresentasikan, berarti yang diuji, digunakan kemampuan apa? 80% kemampuan dari public speaking kita. 20% adalah udah kita hafal. Jadi kemampuan kita dalam public speaking itu. Jadi sebenarnya sidang itu gak usah takut. Yang penting kita pinter mengolah kata-kata, jawab dengan sopan, jawab dengan santun. Gak usah tergesa. Bapak Ibu dosen menguji ini pengaruh ya. Tesis saya penerima dosennya nanti begini liatin. Lu ngapain sih kayak saya mau makan kamu aja, selalu aja ajak kayak teman aja ngobrol gitu. Ya, tapi bukan berarti kita ajak teman kayak bercanda suka hati, tapi kita harus sopan dan santun. Ya. Ingat, para dosen penguji itu bukan monster. Yang monster itu dosen pembimbing, bukan penguji. Karena dia nggak lulus-luluskan kita, nggak di ACC kita. Capek-capek bolak data, ulang lagi revisi itu yang monster itu dosen pembimbing bukan penguji. Dosen penguji bukan monster, jadi nggak usah takut pas sidang. Yang perlu ditakutin adalah dosen pembimbingmu gak mau ACC-in lu. Kadang kita manusia pusing ya. Aduh, ini dosen doping saya kenapa sih gak mau ACC bola balik. Nanti udah di ACC, lu ketakutan. Aduh, saya gimana ya? Jadi maunya di ACC atau enggak sih sebenarnya? Di ACC doping, ketakutan. Enggak di ACC doping, ribut mau di ACC. Begitu di ACC, sama dojinya, dosen pengujinya. Jadi ingat, dosen penguji itu bukan monster. Ya. Mereka adalah dosen, mereka juga manusia. Dosen penguji juga manusia. Walau ekspresi mereka kadang mirip monster sih, tapi mereka bukan monster. Kadang kan dosen penguji begini, mukanya gini kan. Kayak tanpa perasaan. Kita udah ketakutan. Belum tentu dia melototi kamu. Mungkin lagi masalah sih sama masalah di rumah atau masalah sama mantan, nggak tahu. Dia bingung. Gak usah ditakutin gitu. Jadi mari kita semua ubah mindset kita. Bahwa ubah mindset kita daripada nanti kita ngomong apa? Dosen kita killer.
Dosen kita kok killer banget sih? Dosen kita kok galak sih? Jangan. Ubah menjadi mindset kita, ubah menjadi apa? Saya diundang ke sidang ini karena saya sudah sejauh ini dan saya mampu. Ingat, wah saya sudah hari ini mau sidang proposal. Jangan takut pas sidang proposal. Revisi, biasa gak ada yang lulus gak revisi kok. Pasti ada revisi. Justru sidang proposal itu membantu kita. Kita buatnya salah, dosennya bantu kita koreksi. Oh nanti kamu tahu gini, oh berarti udah tahu, udah ada alurnya. Daripada gak dikoreksi, bingung, pas sidang akhir, dosennya bilang salah, apa gitu. Jadi sidang proposal itu dosennya banyak revisi, gak apa-apa. Memang itu bagus. Biar kita tahu arahnya maunya ngapain. Dosennya maunya gimana, kita ikutin. Oh dosennya ternyata latar belakangnya harus memuat fakta-fakta yang jelas. Harus memuat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita taruh. Dulunya kita tidak taruh. Oh, berarti kita tahu dosennya pengennya begini. Kita ikutin. Jadi sidang proposal tuh gak usah takut. Nah, sidang skripsi, sidang akhir, itu lebih gak takut lagi. Karena sudah ada jawaban. Bagaimana kita mempertahankan jawaban kita. Jadi, cuma ada dua. Satu, sidang proposal, kita terima semua masukan-masukan dari dosen. Terima masukan beliau. Oh, harus begini. Iya, Pak. Baik, Pak. Jangan. Pada saat sidang proposal, jangan coba-coba membantah ataupun debat sama dosennya. Ingat, sidang proposal itu terima semua masukan. Pada sidang skripsi, pada saat sidang akhir, kita bukan debat juga, tapi kita mempertahankan jawaban kita. Itu bedanya sidang proposal dengan sidang akhir. Ada yang kawan kita dulu ya, sidang proposal udah ribut sama dosen pengujinya. Nggak bisa saja begini. Ya udah kamu buat sendiri di sana. Pulang sana. Akhirnya kata teman-teman dia, sidang proposal itu terima semua masukan. Kemasukan apa kamu terima aja semua. Dia suruh apa? Iya. Dia suruh apa? Iya. Disuruh ubah? Iya. Iya kan saja. Jangan dibantah. Karena proposal adalah memberikan masukan dan syarat untuk mengarahkan kita ke ujian akhir. Pada saat ujian akhir, disitulah kita harus mempertahankan jawabannya. Ini berpengaruh. Pak, maaf Pak, ini berpengaruh. Karena saya sudah melakukan ujian seperti ini. Pengujian A, tes B, tes C, dan hasil ini. Nggak bisa, ini sudah ada hasil. Udah diuji, udah dihitung dengan SPSS dan sebagainya. Mempertahankan. Jadi ujian akhir mempertahankan. Bukan ajak ribut juga, tapi pertahankan. Karena dosen penguji adalah berusaha mematahkan hipotesis kamu. Tapi kamu harus berusaha mempertahankan. Dan kalau bisa mempertahankan, berarti luluslah kamu. Nah, jadi ingat, sidang itu jangan takut. Karena saya diundang ke sidang, karena saya sudah mampu. Dan saya sejauh ini, saya mampu. Nah, sekarang kita masuk strategi G2. Nah, karena confidence itu bisa dilatih, bukan cuma diwariskan. Confidence percaya itu harus dilatih. Ya, saya punya pengalaman dulu saya waktu sidang S1 sama sastra China kan pakai bahasa Mandarin, kita aja confident, pede-pede aja ngomong, nggak usah takut. Dosen penguji bukan monster kok, bukan hantu kok. Kita ngomong aja, orang saya berikan kebebasan 15 menit memaparkan. 7 menit dia bertanya, dia tanya kita jawab, gitu kan. Nah, strategi pertama, ya. Sebelum masuk ke sidang, kita harus menyiapkan materi. Jangan sidang tapi gak bawa materi. Mau sidang tapi gak baca filenya. Taunya cuma apa? Suruh ChatGPT buat PowerPoint-nya. Tapi PowerPoint-nya gak dibaca. Boleh gak pakai ChatGPT? Boleh lah. Siapa bilang gak boleh? Kita aja juga pakai ChatGPT kok. Pakai ChatGPT dibaca dulu isinya apa, biar kelihatan pinter. Oh, penelitian saya adalah ini kelihatan pinter itu. Jadi dibaca materimu. Jangan udah ChatGPT, apalagi sekarang banyak kan chat AI, DeepSeek, Chrono yang buat property bagus semua. Ya, tapi ingat materimu disiapkan. Seperti kamu mensiapkan mau kencan pertama, pakai parfum, make up yang cantik. Itu kamu ngedate, kamu first date kamu persiapan, sidang nggak persiapan itu kan. Banyak orang cuma nggak persiapan, tinggal baca aja. Sidang bukan tinggal baca, PPT bukan tinggal baca, pahami gitu.
Jadi bayangkan kamu ya, kamu mau ketemu gebetan kamu pertama kali, kamu lakukan apa? Ya mandi lebih wangi dari biasanya, pakai baju lebih kece kan? Latihan ngomong di depan kaca. Selamat pagi, senang berjumpa. Bahkan kamu ingat makanan favoritnya semuanya. Kamu ingat semua makanan favorit sampai nama kucingnya pun kamu ingat. Nah, sama juga harus kamu lakukan di sidang ini. Kamu lakukanlah tesismu yang harus kamu taklukkan. Jangan sekedar baca judul. Kamu pahami isinya. Jangan cuma ingat nama kucing gebetanmu sampai SD kamu ingat. Tapi kamu baca isinya sampai simpulannya kamu baca. Jangan nanti sampai ditanya dosen, maaf ya saudara, kenapa memilih metode kuantitatif? Kenapa ya? Karena doping saya yang suruh. Mending bilang doping suruh. Teman saya juga pakai itu. Amitofo. Dosennya lama pakai metode kuantitatif. Kenapa ya? Iya teman saya pakai itu, jadi dia pakai itu juga. Jaminlah kamu. Jadi S2-nya bukan MPD, MA. Langsung Magister A, MA, mahasiswa abadi. Ngerti kan? Gitu. Oke, jadi kalau ditanya kenapa metode kuantitatif? Iya Pak, karena saya menggunakan metode kuantitatif karena judul saya adalah saya ingin menguji pengaruh A terhadap pengaruh B. Jadi saya menguji menggunakan ilmu statistik. Jadi itu harus kuantitatif. Di mana kuantitatif itu adalah angka-angka yang bisa dibuktikan dengan angka-angka, bukan asumsi-asumsi. Wow. Dosennya mau tanya pertanyaan berikutnya pun, udahlah lulus aja lah kamu. Jadi harus confident gitu loh. Jadi tips ya ini tips untuk praktisnya bagaimana. Sebelum kamu maju ke sidang, kamu buat namanya thesis map. Bahasa Inggrisnya thesis map. Jadi thesis map itu apa? Gambarkan alur dari penelitianmu. Ini bisa kamu tempelkan di dinding atau digital. Jadi kamu gambar map. Jadi kadang biasa kita gambar di otak. Kalau enggak, kamu nggak bisa di otak, kamu gambarnya di kertas. Apa? Pertama, tesis mapnya apa? Ingat loh, dalam tesis sidang akhir itu bukan cari judul. Judul itu dalam 1 jam 1000 judul pun jadi. Nah, cari apa pertama? Bukan judul, tapi carilah masalah dulu. Apa yang terjadi dalam masalah? Contoh, di sini kan kita di sini kan seluruh mahasiswa S1, S2 kan keluarga besar budaya Indonesia kan? KBI kan? Tahu Pandita? Tahu Anu Pandita? Tahu UAP, Upasaka Anu Pandita yang mau naik ke UP? Katanya Upasaka Anu Pandita harus naik ke UP, menjadi pandita harus aktif. Apa kata aktif itu? Nah, ini kan masalah. Kita cari menurut Sangga Agung Indonesia. Aktif itu apa? Aktif itu adalah dia sering berkontribusi dalam acara. Menurut kita cari lagi. Lembaga kepanditaan. Apa itu aktif? Oh, kalau setiap di chat dibalas itu aktif. Kita cari lagi ketua MBI di masing-masing daerah. Ini kalau kita bisa marah pandita ya. Aktif itu apa Pak? Menurut MBI. Aktif itu adalah setiap acara MBI, kegiatan sosial dia ikut. 3 orang kita wawancara, 3 jawaban berbeda. Itulah timbul masalah. Apa itu aktif? Inilah jadi cara menentukan masalah. Jadi kalau kita mau menentukan sebuah judul tesis, itu bukan judulnya dicari, masalahnya dicari. Dari 3 yang tadi saya contohkan, dari tanya Sangga Agung Indonesia, tanya Majelis Budaya Indonesia, tanya lembaga pandita, 3 jawab aktif ini berbeda. Tanya lagi pandita senior, apa itu aktif? Aktif itu pokoknya ikut aja lah ada acara apa. Beda lagi jawaban keempat. Inilah masalah terjadi. Nah, masalah ini sudah terjadi. Karena kata aktif pun tidak ada satu kesepakatan. Itu masalah. Jadi makanya kalau untuk membuat satu judul itu, kamu harus tahu masalah dulu. Masalah apa yang harus kamu buatkan gitu loh. Makanya cari masalah. Jadi jangan aduh apa judulku ya, apa judul mah udah ada masalah, judul pun bisa dibuat. Ibaratkan gini loh, kalau sudah ada masalah, pidana apa, tuntutan apa pun jadi. Kalau nggak ada masalah, nggak bisa kita tuntut.
Ya kan? Ya nggak Pak Febrius? Udah ada masalah, kita apapun bisa kita tuntutkan. Pokoknya kalau ada masalah udah gak senang sama dia, pokoknya kayak kita loh, kayak kita udah gak senang sama dia, apa dilakukan kamu gak enak lah. Tapi kalau kita senang, gigi tonggos pun dibilang coklat. Iya gak? Iya gak? Nggak usah ketawa lah, senyum-senyum aja cukup. Jadi makanya kita harus cari masalah dulu dalam membuat judul. Masalah sudah ada, tujuan. Jadi makanya kita gambarkan alur dari logika penelitianmu adalah, pertama adalah masalah kamu, kedua adalah tujuan. Kenapa mau teliti ini? Banyak orang yang menulis latar belakangnya. Banyak orang yang menulis latar belakang dari skripsi itu adalah gimana? Bentar ya. Nah, pada saat kita menulis judul itu banyak orang latar belakang apa? Ngarang aja, ngarung ngidul aja. Suka-suka dia caplok, nampak di Google apa caplok. Kalau ingat loh, latar belakang ditulis itu bukan ngarang-ngarang. Harus berdasarkan dengan sumbernya, literaturnya. Ngerti gak? Contoh, kita mau nulis apa? Pandita. Kita harus ada alurnya. Bukan asal nyoplok. Kalau asal nyoplok doang, itu namanya, jadi makanya di dalam penulisan skripsi itu atau ujian akhir itu ada namanya ontologi. Ada ilmunya. Ngerti gak? Ada ontologi. Tapi sekarang kita pakainya apa? Sering pakai bukan ontologi, tapi cocokologi. Cocok-cocokkan aja. Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kayak cocok-cocokkan aja, bagusan kamu nulis. Saya pengen tamat dari STAB Jinara kita. Yang saya masuk STAB Semaratuungga. Karena saya baru webinar dari sana. Jadi saya ingatnya sana. Salah tempat, Su. Ini kan saya nggak salah. Saya kan bilang yang saya maksud Semaratuungga. Gitu. Jadi ingat, ini saya kasih skill. Setiap seorang pembicara jangan pernah minta maaf di depan. Maaf saya nggak ada itu kita salah. Jadi pembicara nggak boleh bilang salah. Kalau kamu bilang minta maaf salah, jatuh martabak si pembicara. Jadi STAB Jinar kita yang saya maksud Semaratuungga. Beda kan? Nah itu. Jadi kita menulis latar belakang itu bukan nyaplok doang. Baca literaturnya. Contoh, paragraf pertama, pandita adalah ini. Kedua, paragraf kedua juga masih berawal dengan kata pandita. Jadi itu namanya sistematis. Jangan pertama kita bilang pandita adalah ini, tiba-tiba bilang untuk menjadi seorang majelis budaya Indonesia, ternyata pandita adalah pendengarul. Jadi paragraf pertama pandita, paragraf kedua juga pandita. Nah, bagaimana dari paragraf 1, 2, 3 melompat ke kata lain, ke variabel lain, itu harus ada jembatan penghubungnya. Gitu. Tapi di sini kalau saya ngajar lebih lama, nanti saya ngajar jadi dosen metodologi. Udah pindah tempat kita ya. Jadi setelah ada masalah, udah dapat masalah, dapat tujuan. Nah, rumuskan masalah kamu, metode kamu apa. Jadi kalau ditanya metode kamu apa, kuantitatif, kualitatif, atau kuanti-kuali, atau R&D, Research and Development. Nah, kamu tentukan apa metode kamu. Jadi untuk mempresentasikan di depan umum itu, kamu udah tahu metode apa. Dan hasilnya apa, simpulannya apa, sarannya apa. Jadi kalau ditanya dosen, lari-lari pikiran kamu tinggal petakan pikiran kamu yang sudah kamu hafalkan. Apa? Ternyata di skripsi saya sudah ada masalah. Tujuannya apa, rumusan masalah apa, metode apa, hasilnya apa, simpulan apa. Itulah yang ditanya. Kalau kamu sudah menghafal itu semua, yaitu masalahnya, tujuannya, rumusan masalahnya, metode yang kamu pakai, cara mengujinya gimana, dengan tes atau dengan angket, dan hasilnya apa, pakai uji apa, SPSS tipe berapa, dan uji T-nya hasilnya apa. Hasil itu termasuk uji T. Dan uji T itu ada syarat lagi. Syarat uji T apa?
Nah, uji prasyarat, normalitas, homogenitas, heterogenitas, terserah kamu uji apa itu. Kamu hafal semuanya. Jadi kalau ditanya kamu udah tahu, oh dosennya tanya metode apa? Metode apa? Metode kuantitatif, metode apa? Kualitatif, apa itu kuantitatif? Apa itu kualitatif? Kamu hafal semua kualitatif itu. Jadi kamu tinggal di sidang pede aja. Dan satu, kenalin dulu dosen pengujimu. Kan dosen penguji udah tahu gaya-gayanya. Cari tahu gaya-gaya mereka bertanya. Kalau ada yang suka ngetes logika, kamu siapkan logikanya. Tapi kalau ada yang suka tanya teori dasar, kamu bacalah buku teori dasarmu bab 2-nya. Ibarat main game, kamu harus tahu dulu karakter apa boss finalnya terakhir. Kamu tahu kan main game tuh gimana cara menangnya? Kenalin dulu. Jangan dosennya suka nanya metodologi, udah tahu dosen penguji suka tanya mereka, kamu hafal teori, nggak ditanya metodologi, kamu jawab teori. MA lah, mahasiswa abadi lah kamu. Gitu. Nah, cari gak ibaratkan main game itu gitu loh. Kita kenalin dong teknik main gamenya gimana. Kedua, siapkan slideshow PowerPoint kita, PPT. Ingat, siapkan slideshow PowerPoint. Bukan pamer Canva. Tahu pamer Canva? Warna-warni gambarnya. Saya info ya, kalau mau lihat PPT ujian saya S2 nggak berwarna, putih hitam. Hitam putih, tak ada gambar-gambar. Males. Ngapain? Kalian buat animasi terbang sana, terbang sini, lompat sana, lompat sini tulisannya. Nggak ada guna. Nggak ada nilainya itu. Gak ada nilainya itu. Jadi kalau kita terlalu sibuk buat slide-nya warna-warni, animasi terbang kanan kiri atas bawah, tak muncul, akhirnya dosen kamu pusing tak apa yang kamu buat, bukan isinya. Makanya kalau mau lihat ya, saya nggak bisa share screen di sini nggak pakai HP. Kalau mau lihat mau lihat PPT saya itu jujur ya, PPT saya itu warnanya hitam polos, putih, tak ada gambar, tak ada kata, tak ada kata-kata, hanya cuma kata kunci. Kenapa? Supaya nanti saya kelihatan pintar di dosen pengujinya. Wih, pintar kali. Padahal saya baca beda dengan yang ditulis. Karena kan nggak mungkin kita hafal semua. Tapi kan kita pahami. Judul, pengaruh vegetarian dan puasa Buddhis terhadap kesehatan mental. Bapak Ibu, pentingnya melakukan vegetarian. Kan latar belakang. Kenapa pentingnya vegetarian? Di mana vegetarian itu menurut penelitian si A dapat mempengaruhi kesehatan mental. Padahal pun kata-kata saya salah baca pun. Tapi kan dia tidak tahu. Saya nggak taruh di PPT. Tapi kalau saya taruh di PPT, di belakang PowerPoint-nya tertulis vegetarian adalah tidak mengonsumsi daging dan sebagainya. Kita baca vegetarian adalah tidak mengonsumsi telur, kan salah malu kita kan. Jadi makanya kita hafal itu, kita tahu kata kunci secara garis besarnya, kita jangan salah. Bukan mengajari ngarang, tapi secara garis besar jangan salah. Ingat. Nah, jadi ingat di dalam slide itu satu slide satu pesan utama. Dalam membuat pesan PowerPoint, satu slide, satu pesan utama. Jangan copy paste, teorinya kamu ngeblocking ke dalam, itu kayak bom. Meledak semua tulisan kata-katanya. Jadi satu slide, satu pesan utama. Gunakan grafik, tabel, atau paragraf. Gunakan font besar, bukan font kecil. Karena kalau font kecil yang bisa baca cuma semut. Nah, font besar. Jadi pesan utamanya apa? Vegetarian. What is vegetarian? Nah, pesan utamanya itu. Nah, kalau kamu buat PPT-nya aja bingung, kamu sendiri gimana dosen kamu mau ngerti. Jadi slide itu bukan pamer skill design, tapi ngajak kita mikir bersama. Ada orang buat PPT cantik banget, warna-warni perpaduannya bagus, kayak dia desain interior jadinya, desain grafis dia buatnya. Padahal dia tamatnya apa? Sarjana agama. Dia sarjana pendidikan, tapi buatnya kayak desain grafis, dia warna-warni, ada psikologi warnanya. Ngapain? Ingat, bukan pamer Canva. Ingat, bukan pamer skill design. Tapi intinya apa? Jangan cuma hafal kalimat, tapi nggak pahami makna. Harus pahami makna juga. Jadi karena ketika kamu paham, kamu bisa menjelaskan dengan penuh percaya diri. Bahkan kalau dosenmu bertanya di luar skripsi pun, kamu tetap ingat. Ya, jadi di bagian ini kamu harus mempersiapkan teknis-teknis. Ini baru langkah pertama ya. Baru langkah pertama. Oke. Nah, langkah strategi kedua.
Langkah strategi kedua adalah latihan presentasi. Jangan hanya latihan di depan cermin dengan gaya ringan. Jangan ingat, banyak orang presentasi di depan kaca. Ngomong dengan kaca, wah. Pinter dia latihan kaca. Ingat, jangan di cermin. Karena cermin itu terlalu baik hati. Dia tidak akan pernah memotong kata-kata kamu. Dan dia tidak pernah menghujat kata-kata kamu. Cermin itu paling baik hati. Kamu mau ngomong, kamu mau bicaranya kayak kereta api pun dia tidak akan motong. Dia akan tetap mendengar kamu. Karena cermin itu terlalu baik hati. Dan cermin itu juga tidak akan bertanya kepada kamu sampai mana. Jadi latihan sama siapa? Latihan sama teman, sama pacar, sama istri gitu loh. Dan cermin itu tidak akan bertanya apa dasar teorinya. Kurang jelas apa bisa teori. Cermin nggak pernah begitu. Makanya latihanlah di medan nyata. Ini sudah beberapa cara terbukti. Latihan dengan orang yang benar. Latihan dengan orang benar maksudnya bukan dengan boneka. Boneka juga baik hati, gak akan jauh, dia senyum terus. Lu ngomong apa nggak ngerti. Ajak teman, ya. Kamu jadi pura-pura jadi penguji ya. Mereka tanya Aca, kenapa kau pilih topik ini? Nah, kalau metode ini nggak berhasil, kamu boleh, kalau kamu takut dosen kamu killer, nah, kamu tanya mamamu aja. Kamu presentasi dari mama, karena mama itu lebih killer daripada dosen. Jadi kalau kamu bisa lolos dari pertanyaan mama, berarti kamu sidangnya aman. Gitu kan. Nah, kedua caranya bagaimana? Rekam diri sendiri. Gunakan HP, kamu bicara rekam. Nah, presentasi soal sidang. Nah, lihat hasilnya. Apakah kamu ngomongnya terlalu cepat, 600 kata per menit. Nah, orang nggak ngerti. Atau terlalu banyak filler wordnya. Pengaruh ini. Kapan dosennya seperti ini loh. Kapan F-nya, kapan G-nya, dia tadi cuma coba tambah sekali-sekali Z gitu, jangan H, jangan dosennya bingung nih, melulu, D ke, C ke gitu, makanya nilai semua itu, dia gaya tubuh itu harus relax, jadi kalau presentasi itu gaya tubuh harus relax, jangan Bapak Ibu dosen penguji, saya hanyalah pingsan di tempat. Dan jangan lupa sebelum sidang tuh makan dulu. Karena nanti bisa lemes. Nah, kalau kamu mendengarkan dua suara kamu sendiri geli, karena orang kalau rekam geli ya dengan suara sendiri ya. Ya artinya kamu harus latihan lebih sering lagi supaya gak geli. Ketika gunakan timer, biasanya presentasi itu cuma 10-15 menit. Jangan lama-lama. Ingat, presentasi itu jangan kayak ceramah. Jangan ceramah di wihara lu 1 jam, 15 menit cukup. Gitu. Latihan dengan timer agar kamu bisa menyampaikan esensialnya. Apa esensial? Bukan emosional, tapi esensial. Beda ya antara hasil penelitian saya dengan perjuangan saya yang mengerjakan ini sampai patah hati. Ingat, mengerjakan tesis sidang akhir itu bukan dengan emosional, tapi dengan esensial. Sekali lagi, itu sangat berbeda. Ini hasil penelitian saya. Dengan perjuangan ini saya mengerjakan sambil saya diputusin pacar. Itu emosional nantinya. Oke. Yang keempat, kuasai yang pertama yang awal saya mengatakan apa? Kuasai teknik public speaking dasar. Jangan kamu berbicaranya kayak setrikaan, bolak-balik kan maju-maju. Nah, jadi apa? Public speaking dasar satu, intonasi, jangan monoton, berikan penekanan pada poin penting, jeda, berhenti, diam sejenak setelah menjelaskan bagian penting. Ketiga apa? Kontak mata, walau sidang online, ini harus ada kontak mata, tapi jangan kedip mata, jangan gini ya. Tapi kontak mata dengan kedip mata beda ya. Kedip mata ya Pak, benar gak Pak, alis pula dimainin, oke ya Pak, cocok kita Pak. Mati kau MA mahasiswa abadi ya. Kalau ngomong cepat, kalau ngomong cepat tanpa ada jeda, kamu kayak nge-rap gitu loh, kayak nge-rap gitu loh.
Kayak itu loh, kayak lagu seekor kera tempur ke penjara dalam gua, betina suka hati loncat sana loncat sini. Itu ngerap itu loh. Jadi dosanya juga sesak napas dengan apa sih? Gitu. Jadi kalau bicara itu harus ada tempo sedikit. Jangan boleh cepet, tapi ditarik lagi. Nah, itu intinya jangan latihan sendiri terus. Karena semakin kamu latihan di depan orang lain, kamu semakin percaya diri, maka confidence-mu akan terbentuk. Latihan seperti ngopi, makin sering makin kuat rasa percaya dirinya. Oke? Ngerti ya? Ngerti gak nih? Jangan dari tadi senyum-senyum ketawa-ketawa, habis webinar lupa semua, selesai. Gitu. Nah, strategi yang ketiga. Nah, strategi ketiga itu apalah? Bangun mindset. Jam berapa sekarang? Aduh, udah mau jam 11 nih. Ya, bangun mindset. Ya, saya prediksi 8.30 selesai nih. 15 menit lagi ya, gas kita ya. Bangun mindset. Saya siap, saya hebat. Lengkapkan dengan gaya motivasi kamu dan bumbu-bumbu humor segar. Boleh gak pada saat presentasi kita kasih humor? Boleh-boleh aja. Tapi humornya nyambung gitu loh dengan penelitian kamu. Jangan penelitian kamu A, humor kamu Z. Dosennya gini, apa ini orang? Jaka sambung bawa golok gak nyambung goblok, dia bilang gitu nanti. Iya gak? Nanti kalau kita ngehumornya penelitian A, kita humor ke B, dosen bilang Jaka sambung bawa golok gak nyambung goblok gitu kan, malu kita dibilang gitu kan. Nah, strategi ketiga itu adalah kita harus bangun mindset. Kenapa itu suara-suaranya itu? Jadi materi sudah siap. Strategi pertama, materi sudah siap, sudah hafal kita materi dari A sampai B. Presentasi pun sudah sering dilatih, tapi kok masih deg-degan ya, jantung kita berdebar ya, demam panggung, pas udah nih manggos makan panadol kan, demam kita, tangan dingin kan, mata ngelirik pintu, berharap dosennya nggak datang, pada datang bodoh itu udah nggak lulus. Nah, jadi kita jangan takut kalau udah sidang tuh kayak ketemu siapa, kayak calon mertua, jadi kayak berdebar. Ingat dosen itu bukan calon mertua. Jangan berdebar gitu kan. Ngelirik dosennya datang nggak, kau nggak usah datang lah, kau usah, jangan. Itu semua kalau kamu bisa memikirkan itu, jantung kamu berdebar, tangannya dingin, mengelirik pintu, harap dosen nggak datang, itu cuma ada satu pertanda. Apa? Pertanda kamu nggak mampu. Makanya kita harus mengganti mindset kita bahwa saya harus bisa. Saya setel ulang bahwa ibaratkan mindset itu ibaratkan apa? Kunci mobil. Kalau kamu nggak diputar, mobil mewahmu tetap nggak jalan. Oh sorry ya, sekarang mobil kan nggak pakai putar ya, pakai pencet ya. Kalau kamu nggak pencet, mobilmu nggak akan jalan gitu loh. Mobil zaman dulu yang masih putar, sekarang nggak pakai pencet kan. Nah, begitu juga otak kita. Kalau kita punya materi bagus, udah latihan sehari-hari, tapi hati kita bilang apa? Aku pasti gugup, aku pasti gak bisa jawab, aku pasti nanti blank. Ya udah, maka game. Punya mobil Mercedes, Pajero, Ferrari, tapi kuncinya gak pernah dicolok, kuncinya gak pernah diputar, kuncinya gak pernah dibawa. Mobilnya juga mewah, tapi gak pernah jalan, gak pernah pamer. Maka kita harus putar kuncinya itu. Maka kita perlu upgrade mindset kita dengan 3 langkah. Cara mengupgrade mindset kita dengan langkah adalah 1, tarik nafas anti gugup. Sebelum masuk ruang sidang atau join Zoom, aturlah tarik nafas dalam-dalam. Ingat dibuang ya, aku nggak nanti mati dong. Buang pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Nah, ulangi 3 kali. Setelah tarik nafas, ucap dalam hati, saya siap. Sambil buang nafas, saya hebat, saya bisa. Latihan ini sederhana tapi sangat powerful. Tadi waktu sebelum masuk Zoom saya juga takut, wah gimana nih mahasiswa S2 nih, nanti kalau saya salah bicara gimana nih. Apalagi Pak Februs asik dari kemarin 3 hari lalu, suhu PPT-nya mana, mana PPT-nya kasih dikit lah biar orang bisa. Tapi dalam hati bilang, tidak perlu PPT, pasti semua tertarik. Itu confidence. Nggak perlu PPT. Apa itu PPT? Nggak usah PPT. Semua pasti akan terpukau dengan wajah saya di sini. Confident. Buktinya apa? Di sini kan semua nggak perlu PPT kan? Lebih senang pakai PPT atau enggak? Kalau saya kan enggak.
Bu Preti, perlu saya scan? Nggak perlu kan? Perlu nggak? Nggak perlu, karena screen saya udah di sini. Screen saya. Karena saya sebelum masuk Zoom tadi 15 menit, saya bilang, saya pasti bisa. Tidak perlu PPT. Karena saya lah screen share-nya. Saya screen-nya muka saya, bukan PPT. Wajah saya belum di share screen, bukan PPT-nya. Ya nggak? Ya nggak sih? Oh, ya nggak? Iyalah Suhu. Makanya jangan minta PPT lagi, karena nggak ada PPT-PPT-an ya. Nah, oke, jadi makanya kita harus confident. Saya hebat, saya bisa. Karena ini powerful, menenangkan sistem saraf dan menyalakan kepercayaan diri, confidence saya. Yang langkah kedua apa? Positive self-talk. Apa tuh positive self-talk? Berbicara dalam hati, berbicara sendiri. Jangan tunggu orang muji kamu. Kamu mujilah diri sendiri. Wah, saya pasti bisa. Orang suka bilang, saya nanti pasti blank. Ganti. Aku sudah belajar. Aku siap. Kalau ngeblank, aku tarik nafas, lanjut lagi. Jangan takut ditanya teori. Kenapa? Karena aku sudah baca ulang. Ingat, orang bilang, waktu saya nguji, bukan, waktu saya bimbing, kan mahasiswa saya ketemu dosennya killer banget. Dia bilang, Su, gimana cu nanti dia nanya teori saya kok gak hafal gimana? Ya gak apa-apa lah, saya bilang. Apa? Ini humor sedikit ya. Di sini ada dosen gak sih? Ada dosen nggak? Kalau ada pun nggak apa-apa lah. Humor ya. Jangan dosennya jangan tersinggung pula di sini ya. Jadi ingat loh, kalau kamu ditanya teori, kamu jangan takut. Kenapa? Aku sudah baca ulang. Kalau lupa, aku tetap bisa jawab. Ada humor sedikit. Ini saya juga seorang dosen. Jangan terlalu keras sama dirimu. Bahkan dosen penguji pun kalau ditanya nggak hafal teorinya. Mereka sendiri nggak hafal. Mereka cuma lebih jago nutupin lupanya. Sama kayak saya, kalau ditanya saya juga lupa, saya pinter jago aja. Kalau pas saya waktu saya jujur ya, pas saya ngajar di depan umum nih. Ada mahasiswa tanya, Su, ini gimana pertanyaannya? Kadang kan saya juga bego, nggak ngerti. Nggak semua aku tahu kan. Oke, baik, pertanyaannya luar biasa, hebat pertanyaannya, dari seumur saya mengajar, ini pertanyaan luar biasa. Hebat, tapi saya nggak tahu jawabannya sebenarnya. Luar biasa jawabannya, luar biasa pertanyaan. Oke, sebelum Suhu menjawab, sebelum saya menjelaskan secara detail, coba ada yang mau menjawab, saya kasih kesempatan. Ayo. Itu mahasiswa kepo. Oh gini. Oh ternyata begini. Padahal kita kumpulkan lah mindset itu semua, kita cerna. Itulah dosen, pengetahuan, pengalaman yang ada sama dosen, ya kita rangkai kembalinya. Dan jangan bilang pasti benar. Menurut Bapak, menurut saya, berarti menurut saya dong. Nah itu. Jadi kalau kamu ditanya teorinya, kamu lupa. Teori dari teori dari liabilitas KR20, Richard Kudasson. Apa itu? Bingung toh? K20 bingung toh? Udah belajar kan K20? Tapi bingung tahu. Menurut saya, KR20 ini, menurut saya. Jadi kalau ditanya teori, ingat, menurut saya, hasil bacaan saya, hasil pemahaman saya, ingat kan kamu yang diuji. Kalau salah mau dikoreksi gitu dong. Jadi ingat, jangan takut teori. Oke. Langkah ketiga, visualisasi kemenangan. Sebelum sidang, pejamkan mata 1 menit. Bayangkan masuk ruangan dengan tenang, bayangkan dosen kamu mendengarkan dengan tertarik, dosen kamu antusias, happy, bayangkan kamu menjawab pertanyaan lancar, bayangkan kamu keluar dari ruangan senyum lebar. Kenapa senyum lebar? Ternyata ujiannya batal, tak ganti besok, happy. Itu candaannya. Jadi bayangkan itu kan boleh kan berbayang itu. Itu bukan halu. Ingat, this is not hallucination, but it's the exercise, mental exercise, latihan mental. Atlet profesional pun melakukan ini sebelum bertanding. Dia meneguhkan apa? Kamu bukan mahasiswa kemarin sore. Kamu sudah melewati bab 1 sampai 5. Dengan keringat dan air mata. Air mata apa?
air mata dikejar dosen, besok mau tamat lu nggak mau tamat, dipaksa nangis dia. Bukan minta apa gitu. Nah, sidang ini bukan pertarungan, tapi ini pembuktian. Ingat, sidang bukan pertarungan, tapi pembuktian bahwa saya sudah berjuang susah payah, saya pasti bisa. Kalau kamu sendiri nggak percaya diri, bagaimana kamu mampu? Lalu bagaimana orang bisa percaya? So, untuk mahasiswa di sini nggak usah takut. Oke? Maka mulai hari ini tanamkan apa? Tanamkan jagung, wortel, mangga. Bukan, tanamkan apa? Saya siap, saya hebat, saya akan lulus dengan percaya diri. Oke? Itu. Lanjut ke strategi keempat. 2 strategi lagi. Spiritual boost. Apa spiritual boost? Ketika doa dan kepercayaan diri bersinergi. Maksudnya apa? Nah, maksudnya apa? Spiritual boost itu apa? Ketika doa dan kepercayaan itu sudah bersinergi, ya, kita sebenarnya ya, strategi yang paling penting itu ada yang paling penting ini doa. Doa paling ampuh, terutama saat kita sudah melakukan semua persiapan. Ingat loh, aku ada satu dulu waktu kawan kapan tuh ya? Lupa aku mau cerita apa. Dulu pengalaman pribadi saya, tapi sebelum saya cerita saya sampai ingat-ingat ya. Ya. Doa itu apa? Doa itu seperti power bank. Kalau kita saja punya HP canggih, otak cerdas, materi lengkap, kalau baterainya habis, game. Nah, baterainya habis apa? Mental lelah. Tanpa charger rohani, ya lobek juga akhirnya. Makanya kita perlu doa. HP kita canggih, iPhone 16 Pro Max. Tapi kalau baterainya habis, lu bisa ngapain HP lu tuh? Mau 16 Pro Max, 7 Pro Max gak dikepake. Buku apa? Butuh power bank. Nah, doa bukan jaminan lulus. Jangan kayak orang-orang sekarang ya. Doa orang-orang dulu, ayo cepat doa dulu. Semoga dewanya Popi lu bisa lulus. Popi masa berkati bisa lulus. Ujiannya asal tembak, asal jawab tapi bisa lulus. Itu doa bukan jaminan, ingat. Doa bukan jaminan lulus, tapi jaminan tenang. Banyak orang berdoa sampai gini. Tolong ya Buddha, tolong jadikan dosennya lupa nanya yang susah-susah. Dosen mana mungkin lupa nanya susah-susah, lu kira didukunin, dipeletin gitu, lupa nanya susah-susah gitu. Tolong ya, lu jadi Buddha, tolong kasih dosennya lupa nanya susah. Jadi Buddha tuh ngurusin lu sendiri, orangnya gak usah diurusin lagi. Mana dosen nanti doa Buddha nanya, kalau untung Buddha nggak jawab, dosen yang mana ya? Yang umur berapa? Yang anak keberapa? Soalnya umat manusia banyak. Mau cari datanya. Sampai dia lupa nanya susah-susah. Kamu udah gak tamat. Udah mahasiswa abadi. Makanya jangan seperti itu. Nah, apalagi apa? Semoga pada saat Buddha, yang Maha Kuasa padamkan listriknya sebelum giliran saya. Kan bodoh. Udah perjuangan bab 1-5. Tiba-tiba dia doa padam listrik. Bodoh gitu loh. Jadi sebenarnya esensi doa itu apa? Minta kekuatan, bukan minta jalan pintas. Oke. Nah, minta kejernihan, bukan minta keajaiban dari Tuhan. Banyak orang doa minta keajaiban. Yang ajaib itu apa? Itu yang Air India. Orang meninggal semua, dia sendiri gak meninggal. Itu keajaiban. Tapi dalam sidang tugas akhir, jangan minta keajaiban. Gitu loh. Kalau kamu Buddhis, ya berdoalah sebelum sidang, baca parita, baca mantra, tapeco boleh, yang Mahayana, yang Theravada boleh, baca Itipiso, Metta Sutta boleh. Yang penting jangan baca Awamanggala Sutta, semoga dosanya baca Awamanggala. Wah, dosanya meninggal. Ingat, bacanya apa? Metta Sutta, Karania, itu supaya apa? Tapeco, sincing boleh. Bayangkan pikiran kamu bercahaya lembut, cahaya lembut menyentuh dosen-dosen kamu. Jangan bacanya apa? Awamanggala Sutta, semoga dosen saya cepat. Atau baca apa? Baca satu apa? Tirokuda Sutta. Lu kira dosen kamu malu halus. Gitu loh. Ya. Itu maka perlu doa gitu. Nah, kedua apa? Setelah doa minta restu dari orang tua. Jangan remehkan kekuatan restu. Kadang bukan teorinya yang bikin kamu lancar, tapi air mata mama yang diam-diam berdoa sebelum kamu sidang.
Atau ayah yang bilang pelan-pelan, Papa bangga kamu sudah jauh seperti ini. Kalau bisa cium tangan orang tua, terus berdoa. Orang tua saya udah meninggal ya, pergi kuburan lah, cium kuburannya gitu. Ada meninggal. Bukan doa dalam hati, Papa, Mama sudah gak ada, tapi saya sudah bisa sukses, saya bisa sidang S1, S2. Saya minta doa Papa, Mama restu, Papa, Mama restuin saya ya. Papa, Mama gak usah bantuin saya sidang. Karena Papa, Mama kuliah S2, S1. Banyak orang yang udah orang tuanya meninggal mana diajarin coba, apalagi minta sama akong ama. Akong ama kamu doain ya, kamu cepat doa sama akong ama supaya akong ama ngajarin kamu pintar ujian sekolah bisa lulus. Akong amamu nggak kuliah S1 S2. Terus tiba-tiba suruh akong amamu berkati kamu sidang lulus. Akong amamu bingung apa itu? Tak ngerti dia. Jadi makanya doa itu minta restu orang tua tuh bukan minta dia buat apalagi orang tua yang sudah meninggal, bukan buat dosen lupa, tapi minta restu. Kalau yang jauhan minta telepon itu. Ya doain aku ya mama papa besok aku sidang. Tapi ingat lo ngomong baik-baik, nanti buat papa mau syok. Hah, lu sidang pengadilan? Lu salah apa? Lu mau dihukum apa? Bukan, sidang tesis. Nah, itu jangan salah ngomong. Nanti bilang, hah sidang kamu ngapain? Kamu masuk penjara? Salah. Gitu loh. Tapi bisa bikin mentalmu yang setangguh baja gitu. Oke? Dan pasrah. Pasrah itu bukan menyerah. Setelah semua usaha, materi sudah, latihan presentasi sudah confident, sudah bangkitkan mindset dan doa, ingat pasrah bukan menyerah, tapi lepaskan beban di hati. Katakan pada dirimu, saya sudah berusaha semampu saya. Apapun hasilnya saya akan belajar dan tumbuh. Kadang kita yang gugup bukan karena sidangnya, tapi ekspektasi kita berlebih dari diri sendiri. Oke? Nah, jadi ada satu penutup lagi. Jika kamu percaya pada proses dan berserah pada Yang Maha Kuasa, maka apapun hasilnya akan menjadi kemenangan kita. Inilah strategi, yaitu spiritual boss your spiritual gitu. Oke? Yang terakhir, strategi apa? Aftercare. What is the aftercare? Apa tuh aftercare? Aftercare apa? Apa yang harus dilakukan setelah sidang? Bukan coret baju, bukan weh hebat, weh bebas. Nah, bukan lempar skripsi atau lempar proposalnya, tapi setelah sidang dosennya udah senyum, kamu keluar ruangan atau left Zoom lega, wah happy. Nah, saatnya inilah kamu masuk ke namanya aftercare. Apa tuh aftercare? Ini semua dibutuhkan karena bukan cuma tubuhmu, bukan cuma buat tubuhmu tapi buat hatimu juga. Apa? Rayakan dirimu walaupun hasilnya belum diumumkan. Apa? Serius kamu pantas merayakan. Kenapa? Kamu sudah berjuang 1 2 3 4 5. Kamu harus rayakan sedikit. Kenapa? Bertahan dalam proses yang panjang, mengalahkan rasa takutmu, dan berdiri membela hasil pemikiranmu sendiri di para akademis. Yang saya bilang apa? Ujian sidang itu di sidang ayah dan membela hasil pikiran kita di depan para akademis. Ingat, mempertahankan hasil kita. Artinya apa? Membela hasil pikiran kita, hasil pikiran sendiri di para akademis. Karena dosen penguji itu semua akademis. Ini bukan hal kecil, bos, bro. Ini hal besar. Karena teori kita membuat ini hasil berpengaruh atau tidak kita pertahankan di depan dosen itu susah. Kadang dosennya itu tetap bertarung mematahkan hipotesmu. Bukan menjatuhkan kamu, tapi mematahkan hipotesismu. Apa itu? Mematahkan dugaanmu. Mematahkan hasil penelitian, tapi kamu mempertahankan, membela. Itu gak gampang loh. Walaupun kamu belum lulus sebagai cum laude, tapi setidaknya kamu sudah lulus cum laude dari rasa takut. Itulah aftercare. Jadi silakan cari es krim, makan, nonton, terserah mau makan mie pangsit atau makan apa terserah, mau tidur 10 jam, 12 jam nggak bangun-bangun nggak apa-apa. Itulah aftercare untuk dirimu, untuk hatimu. Pokoknya recharge dulu. Setelah recharge, kamu evaluasi dengan hati yang netral, tenangkan waktu, refleksi. Nah, tanyakan diri, apakah saya sudah lakukan dengan baik? Apakah saya masih bisa tingkatkan ke depannya? Apakah ada hal lucu yang bisa saya ceritakan nantinya setelah saya lulus? Nah, contohnya apa? Waktu presentasi pointer saya mati, tapi saya tetap tersenyum, boleh-boleh aja. Hebat ya gitu. Nah, kalau ada revisi dari dosen, kerjakan dengan cinta bukan dendam. Kenapa? Ini dosen revisi dulu aja. Ini pengen tuh santet tuh dosen. Jangan. Nanti kalau dosen santet gak ada yang uji kamu gitu loh. Jadi kerjakan dengan cinta hasil revisi. Ingat,
Proposal itu pasti revisi. Saya kasih tips itu lagi. Proposal, kerjakan saja. Dosennya bilang ini ganti, siap. Ini ganti, oke. Ini ganti, oke. Ingat tipsnya, catat. Jangan kamu oke gak catat, gak ada buktinya. Sampai di sidang, siapa suruh kau ganti? Tapi dosen, mana ada? Mati. Harus catat semuanya. Kenapa? Karena dosen penguji melihat di hari ini dia melihat ada kesalahan, belum tentu nanti di sidang akhir ada kesalahan. Kenapa? Dosen juga manusia, bisa salah. Jadi kita butuh catat, ini kan Pak, Bapak sudah bilang ini perlu revisi. Oh ya. Yang saya maksud ini, muncullah jurus dosen. Yang saya maksud nih, oh ya Pak, nanti saya ganti lagi Pak. Ingat, kalau proposal ikutin saja. Oke. Ikutin semua proposal, dosennya bilang apa? Iya kan? Dosen bilang apa? Iya, oke, siap, mantap, gaskan. Terima kasih Pak. Untung ada Pak. Terima kasih Pak. Untung Pak. Untung Bapak kasih tahu. Untung semua untung. Pokoknya gak ada yang rugi lah. Dalam hati bilang, kapan nanti anakku ku ajarin, ku kerjain juga. Jangan begitu ya. Oke. Revisi itu bukan hinaan, tapi itu tanda dosen percaya bahwa kamu bisa melakukan lebih baik. Ada yang bilang dosen kok revisi terus, bukan, karena itu adalah dosen bisa percaya kamu akan buat lebih baik, bukan hinaan. Oke, ungkapkan terima kasih tadi saya ucapkan dosen ke pembimbing. Makasih ya Doping yang sudah menyusahkan saya selama 3 bulan, bukan ya. Makasih ya Doping yang sudah membimbing saya sampai hari ini saya bisa skripsi, bisa tesis. Makasih ya dosen penguji yang menguji kemampuan saya dan saya akhirnya bisa mempertahankan hasil pemikiran saya. Kenapa? Itu bukan basa-basi ya. Ingat, itu bukan basa-basi. Itu tanda bentuk kedewasaan akademis. Kita bisa berterima kasih. Dan percaya atau tidak percaya, kesan setelah sidang itu mempengaruhi nilai akhir. Kalau kamu bisa bilang terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu atas masukannya, sangat berharga buat saya. Ini menunjukkan kamu ada pribadi yang matang, bukan cuma pintar di teori. Oke? Ingat, sidang itu bukan perjalanan akhir dari perjalanan, tapi awal fase baru sebagai seorang sarjana atau sebagai seorang magister, sebagai pembelajar sejati. Oke? Kamu mungkin ya merasa gelar ini hanya tentang gelar, bukan, tapi lebih dari itu. Ada momennya di mana kamu belajar untuk berdiri, berbicara, dan bertanggung jawab. Apa? Berdiri di depan akademis, berbicara di depan akademis, dan bertanggung jawab dengan hasil penelitian kamu. Oke, kesimpulannya adalah siapkan materimu, latihan presentasi, bangun mindset, spiritual boosting, dan aftercare. Itulah confidence dalam menghadapi sidang akhir. Oke, terima kasih semuanya. Namo Sangye Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Yang Mulia Suhu Badra Sagara yang sudah menyampaikan materi kita malam ini. Jadi sudah disampaikan panjang lebar bagi kita semua. Nah, nanti bagi rekan-rekan sekalian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, saya beri waktu. Jadi caranya bisa buka langsung, kita buka mic-nya, bisa langsung bertanya. Atau kalau malu-malu bertanya, boleh di chat box, kita boleh tanya dari situ. Kalau yang di chat box sebelum bicara tolong raise hand dulu. Ada apa yang mau bicara langsung silakan raise hand. Kalau yang di chat box silakan diketik. Boleh, mari kita mulai sesi tanya jawab lah. Kita diskusi juga boleh. Ada yang mulai nih? Kira-kira? Belum ada. Kalau belum ada kita yang mulai. Begini Suhu, ini kan untuk persiapan tadi kan ada yang bahan yang akan kita sampaikan. Kalau Suhu bilang kan nggak usah PPT, oke. PPT-nya nggak usah yang mewah-mewah, oke. Lalu kan kemampuan orang untuk mengingat itu kan nggak sama, apa menghafal itu kan nggak sama. Nah jadi itu bagaimana itu Suhu? Jadi PPT itu bukannya mewah-mewah, maksudnya jangan buat tulisan meledak. Semua kau copy aja dari bab 1 itu,
Kopi bukan mewah-mewah. Maksudnya jangan kopi, memang bukan adu skill desain, tapi PPT itu buat kata kunci. Kata kunci apa? Kemampuan nggak bisa pintar menghafal. Nggak apa-apa. Tapi hafal kesalahan orang bisa kan? Kalau Ingat itu kan? nggak usah Nah, bilang kalau tuh. nah, jadi kalau memang kita nggak bisa hafal, kamu kan boleh pakai kertas. Secari kertas kamu taruh di meja, buat skripsi kamu taruh di meja gitu kan? Taruh 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 catatan kecil di meja boleh kan? Kamu waktu baca tuh nggak harus plototin dosennya kayak gini kan? Tapi kamu boleh gerak sedikit, baca, oh lanjut lagi, boleh. Dosenmu nggak perhatikan kamu. Kamu boleh bawa di kertas, di tesis, deskripsi kamu kan boleh merangkai kata-kata dulu. Nah, salah gini, ada satu tips. Kamu mau presentasinya apa? Kamu rangkaikan aja dulu. Rangkaikan, saya mau pertama-tama yang terhormat ini, kamu rangkaikan, tapi dengan bahasa bicara. Jangan bahasa formal. Jadi pas kamu baca itu keren gitu loh. Jadi di PPT itu tetap kata kunci. Tapi di kertas kamu, contohnya mana? Nggak ada aku kertas ini. Mana ya? Ya pokoknya di kertas ini kan, kamu rangkai kata-katanya. Yang terhormat ini. Oke Bapak Ibu selamat siang. Aku tadi titik, berarti kalau ada titik berarti tadi panjang titik. Kamu boleh kan? Oh hadisnya presentasi hasil penelitian saya dengan judulnya ini. Ya, gitu. Kamu rangkai aja apa yang kamu mau katakan dengan bahasa verbal. Ya kamu bicara. Jangan bahasa formal. Kalau bahasa formal namanya teks membaca gitu. Jadi kamu kalau memang yang nggak bisa menghafal, yang kurang bisa menghafal, bukan nggak bisa, mungkin otaknya kurang bisa masak, mungkin masih pakai Pentium 1, atau belum Core i3, atau Core i7 yang susah menghafal, boleh pakai kertas, secari kertas, boleh. Tapi dengan udah diketik, jangan coret-coret. Kalau coret-coret nanti kamu baca sih, apa ini? Gawat. Ketik dengan bahasa verbal kamu. Contohnya, iya lo juga iya lo. Bapak Ibu, vegetarian itu penting loh. Lo-nya juga dimasukin. Biar pas kamu baca itu ada ada namanya dibilang vibes-nya dapat gitu. Kalau perlu ditekankan, kamu tekankan dengan bold hitam. Bold ini perlu ditekankan punya. Jadi intonasinya ditekan gitu loh. Namanya pendekatan dinamika suaranya ada. Jadi kata-kata itu ada lo, ya gue boleh. Jadi dibuat ya kalau bisa menghafal, dibuat di secari kertas, diketikin. Kan dosen tuh gak suruh kamu hafal, dia suruh kamu presentasi kan. Ya cuma supaya presentasinya memukau, jangan tulisan kamu baca sambil baca PPT. Bagusan kamu kirim, Bapak baca sendiri aja lah ya, atau saya juga baca aja. Gitu. Tapi apa yang di PPT, contohnya kata kunci A, kamu kembangkan di kertas itu, kamu baca. Jadi luar biasa banget nih mahasiswa. Gitu loh. Kan dosennya nggak bilang nggak boleh pakai kertas kan? Boleh kan? Ya, baca di kertas itu. Tapi jangan di PPT-nya. Jadi kelihatannya tuh kamu tuh seorang akademis. Ingat, kita ini mahasiswa. Bukan siswa. Bukan siswa SMA. Yang suruh buat paper, PPT, dicoplok semua, di copy paste. Ingat, kita mahasiswa. Terus apalagi kamu yang S2. Pasca sarjana. Bukan sarjana, tapi pasca. Udah lewat. Jadi PPT-nya harus lebih keren gitu loh. Oke tuh. Jadi terus dari peserta kira-kira ada yang bertanya lagi? Mumpung ada pakarnya di sini. Misalnya tadi Suhu sudah jelaskan itu berbagai sisi ya, dari sisi public speaking-nya ada, dari NLP juga ada. Nah, dari berbagai hipnoterapinya juga muncul gitu. Jadi bagaimana menghadapi sidang ini. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja. Mau pilihannya pakai chat box atau mau langsung buka mic, raise hand. Saya Kita bukan persilakan. pakar, cuma lebih sering berbicara di depan. Jadi kalau kita harus latihan sering-sering berbicara di depan dengan olah-olah vokal, olah-olah kosakata. Jadi kosakata kita harus banyak itu. Jadi sehingga kalau kita sering latihan di depan, maka confidence kita akan muncul. Gitu. Jangan kalau disuruh bicara, takut kapan bisa maju gitu loh.
Ya Tapi kalau memang itu gibahin, yang serius. tapi kalau gibahin masalah orang bisa. Gibahin gosip orang pinter, tau nggak, gibahin nomor satu, tapi di depan umum dia takut gitu. Gitu. Jadi kadang anggap aja kalau di depan umum tuh lagi gibah gitu. Bu Juni dari STAB Cina, STAB Sematunggal, gimana Bu? Mau resen? Ada lagi Mary Setiawan juga resen. Jangan banyak-banyak resennya ya. 1-2 aja cukup ya. Banyak kan nanti nggak pulang-pulang kita nih. Rumah saya jauh nih. Oke. Oke, terima kasih Suhu. Namo Buddhaya, terima kasih atas pemaparannya sangat luar biasa dan memberikan wawasan dalam menghadapi sidang nanti. Izin bertanya Suhu, yang pertama, bagaimana kalau kita lupa gitu? Teknik apa yang bisa kita lakukan? Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tadi Suhu mohon. Kalau lupa itu hal wajar, tapi jangan kelihatan begonya kali lah. Kalau lupa ya udah, stop aja udah, langsung ganti topik gitu loh. Jangan sampai lupa, apa ya? Ataupun kita ajak candanya, udah sampai lupa, diulang lagi. Oke, mengerti ya? Kira-kira itu pada kita lupa. Cari aja kata-kata lain, kita berusaha mengingat. Tapi jangan tiba-tiba lupa, ngeblank. Nantap dosen, terus dosennya nantap balik. Jangan. Pokoknya kalau udah lupa ya udah lupa, jangan dipaksa ingat. Lanjut saja. Dosennya pun nggak ngerti, dosen penguji pun nggak akan ngerti itu nyambung atau enggak. Lupa ya lanjut. Kalau lupa, lanjutkan terus gitu loh. Contohnya gini loh, ibaratkan kalau kita udah nyetir, bisa nyetir nggak Mary? Bisa. Nah, kalau kamu udah nyetir mau belok gang sebelah, tapi kamu kelewatan, terus kamu lurus terus atau antre? Lurus dulu. Lurus dulu kan, nggak antre, kan nggak nabrak orang kan? Ya lurus aja nih, baru putar lagi. Pokoknya putar satu kata baru balik lagi. Itu seperti itu. Gitu. Kok kita anjir kalau salah belok ya mau gimana? Mau berantem atau maksa antre? Ketahuan dong kita nggak bisa nyetir. Ketahuan dong kita lupa. Jadi kalau udah lupa ya udah lanjutin aja gitu. Untuk menghilangkan filler word namanya itu kan. Makanya kalau pada saat berbicara itu jangan terburu-buru. Jadi ini teknik ini. Pada saat kita mau bicara, mulut mengatakan pada saat berbicara, tapi otak kita sudah ada kata berikutnya. Itu harus latihan. Harus latihan. Kalau seringnya terjadi adalah kenapa? Karena otaknya belum cerna kata berikutnya apa. Kalau sampai nggak bisa lagi, harus lupa, bagusan diam, jangan itu tanda kita grogi. Kalau lupa, ya udah diam dulu sejenak, tarik nafas, lanjut lagi. Kan tarik nafas, diganti tarik nafas sama aja. Jadi gak kelihatan kita bodoh. Memang bodoh, tapi gak kelihatan bodoh. Pura-pura pintar. Oke. Baik, terima kasih Suhu. Akan dipelajari tekniknya. Terima kasih Suhu. Oke, Juni silakan. Amitabha Suhu, Namo Buddhaya. Suhu webinar kali ini memang sangat luar biasa, sangat hidup sekali. Tapi ini yang saya mau tanyakan Suhu. Kalau misalnya sampai setengah jalan Suhu, terus kita tiba-tiba ngeblank, yang tadi Suhu bilang ngeblank. Ngeblank kalau bisa lanjut masih tidak apa-apa. Ini udah ngeblank, gugup, panik gitu. Apa yang mau kita lanjutkan Suhu? Udah ngeblank, kayaknya ngeblank udah kosong. Nggak tahu apa yang mau dilanjutkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini yang sering terjadi kalau misalnya kita mau tampil tiba-tiba ngeblank. Udah ngeblank terus hilang semua, panik. Apa yang mau aku ngomong? Panik loh Suhu. Nah itu keadaan seperti itu apa yang harus kita atasi saat kalau sudah dalam keadaan begini? Mau lanjut apa yang mau dilanjut? Lah kita sudah lupa semua. Sampai judul tesis saja kita lupa Suhu. Apa yang mau dilanjut coba Suhu? Nah gimana Suhu ngatasi yang begini? Ya udah terima kasih Bu, saya lupa, saya tahun depan aja baru ujian ya Bu. Kan di awal kan Suhu sudah sampaikan harus ada tesis map. Kalau kita di awal ada tesis map, ada petanya, kita gak akan mulai ngeblank. Contoh kalau kita mau ngajak orang berantem, mau perkarakan dia, kan otak kita sudah ada rencana. Nanti dia jawab apa, dia serang tuh saya terang, udah ada map itu.
udah tesis map. Jadi kalau makanya ujian itu sebelum masuk sidang tuh persiapkan dulu, hafal dulu semuanya, kenalin gayanya, dan buat tesis map di otak kita, di peta pikiran kita. Jadi kita gak akan ngeblank. Kalau banyak kan orang ngeblank itu adalah sampai di depan sebelum dia perang dia gak bawa baju perang, mau perang lawan senjata sekutu, lawan tentara, lawan musuh, tapi gak bawa senjata, bawanya pisau, blank lah dia. Makanya kita tahu, kenalin dulu ini musuh kita apa. Kita udah tesis map udah ada, mapping di otak udah ada apa yang mau dibicarakan. Jadi apa yang mau dibicarakan nggak mungkin bisa ngeblank. Banyaknya orang ngeblank itu adalah mau bicara tapi gak bawa materi. Ibaratkan apalagi nih yang orang yang cilaka ini, cilaka 12. Beli rantangan nggak tahu sayurnya. Ngerti maksudnya beli rantangan? Tesis saya suruh orang buat tapi nggak pernah dibaca. Beli rantangan nggak tahu isi sayurnya. Gawat gitu. Kamu makan apa, Ri? Oh, saya bawa rantangan. Apa isinya? Apa isinya? Oh, sarung pocai, ternyata kangkung. Gitu, jadi blank gitu. Makanya apalagi tesis kalau orang suruh joki buat, beli rantangan nggak tahu isi sayur, itu yang sering terjadi. Beli nasi bungkus nggak tahu isinya apa. Jadi kalau udah tahu, udah dibaca, semua dipahami, kita kalau memahami sesuatu, kita tidak akan blank. Kalau kita tidak memahami, baru blank. Contoh pada saat kita mau menjelaskan kebenaran kita. Kamu ibaratkan loh, saya disalahkan, saya mau menjelaskan kebenaran saya mau menjelaskan kebenaran saya, artinya saya sudah ada teori saya, jurus saya, sumber saya untuk mengajar itu. Udah ada tekniknya, jadi gak akan blank. Makanya di awal-awal saya bilang, siapkan materi dan otak kita dipetakan dulu, apa mau disampaikan, step apa. Itu namanya tesis map. Kalau dalam ujian tesis, peta pemikiran. Oke, Bu Juni? Ya, terima kasih, Suhu. Pertanyaan kedua boleh, Suhu ya? Terus, Boleh lah, 10 juga boleh. terus misalnya gini, Suhu. Kan kita harus mempertahankan apa yang kita sampaikan itu. Terus misalnya dari dosennya itu, dia masih tidak bisa terima. Kita berusaha bagaimana mempertahankan lagi, Suhu. Tapi tetap tidak mau terima lagi apa tesis, apa alasan kita, argumen kita, gimana itu? Apa terus kita pertahankan atau kita ya sudahlah gitu menyerah saja? Di dalam ujian akhir, kalau sudah ada hasil penelitiannya, kita cek kembali langkah-langkah prosedur kita benar gak dalam meneliti. Contoh ya. Contoh kita mau meneliti pengaruh vegetarian. Bukan, kita jangan vegetarian. Kita lebih nyata lagi pengaruh efek ini, contoh ya, pengaruh efek hipnoterapi dengan metode direct sugesti terhadap kecanduan media sosial pada regulasi emosi. Itu bagaimana cara teliti? Itu metode apa? Metode kuantitatif. Dengan cara apa? Dengan cara eksperimen, pretest dan posttest. Nah, kita perhatikan prosedurnya. Satu, kita pretestkan dulu. Sebelum kita melakukan prosedur, kita tahu bagaimana cara meneliti ini. Berarti kita harus namanya screening. Screening apa? Screening mahasiswa yang kecanduan. Nah, kecanduan itu ada bilang, ada 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kita screening, kita sempitkan dulu. Nah, berarti kan kita laporkan di laporan kita. Kita sudah screening mahasiswa yang kecanduan selama 4 jam. Ataupun ada yang FOMO. Makan, harus posting dulu kan. Sekarang kalau makan kan yang makan bukan mulut, HP kan. Media sosial dulu kan. Kalau nggak makan, nggak posting, ngamuk dia kan. Itu FOMO. Fear of missing out. Ada kan? Nah, FOMO dia harus, pokoknya orang posting dulu. Nggak bisa nggak posting. Nah, kita udah klarifikasi, udah screening. Nah, orang itulah kita suruh isi angket. Berarti prosedur pertama isi angket. Angket pertama dapat dari mana? Dapat dari indikator. Indikator dapat dari mana? Dari teori di bab 2 pertama, bab 2 dulu. Contoh regulasi emosi, indikatornya apa? Jadi sebelum diuji di eksperimen hipnoterapi direct sugesti, berarti kita uji angket dengan indikator-indikator yang regulasi emosi, benar kan? Indikator dari mana? Dari teori-teori. Dari mana indikator itu regulasi emosi? Dari indikator yang didapat dari sumber-sumber literatur, teori-teori. Ini indikatornya. Indikator itu buat pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Nah, pernyataan itu kita uji dulu, bukan ke
bukan ke orang yang kita screen, tapi orang lain. Kenapa? Kita uji namanya reliabilitas dan validitas. Apa itu reliabilitas dan validitas? Kita valid nggak ini? Reliable nggak? Apa reliable? Konsisten nggak? Contoh, alat tes ukur darah. Kita kalau darah tinggi adalah 150 per 90 atau per 100. Semua tempat sama nggak? Sama. Sama orang Karo, orang Papua, orang Lombok sama. Itu nama konsisten reliable. Valid. Nah, gitu. Jadi angket itu harus diuji dulu reliable, valid. Jadi harus sesuai prosedur. Prosedur udah ada belum? Reliable dan validitas. Valid. Ternyata kita sudah uji reliable dan valid. Hasilnya reliable dan validnya valid 8,1 valid, reliable tinggi, sangat tinggi. Nah, berarti udah angket itu bisa dipakai dan prosedur kita benar, kita kasihlah orang kita screening, dapat regulasi emosi dia. Baru kita dari orang yang sudah isi angket regulasi ini kita eksperimen, lakukan eksperimen hipnoterapi, sugesti. Udah sugesti, kasih lagi uji angket lagi yang tadi regulasi emosi. Ada perbandingan pre-test post-test. Dapat hasilnya, bandingkan, ternyata setelah disugesti, direct sugesti, dia perubahan, dia tidak kecanduan lagi. Dapat hasilnya. Kalau dosennya membantah, kenapa bisa ini? Ya, karena kan saya sudah meneliti, udah ada hasil. Makanya saya selalu kalau saya mengajak mahasiswa, kebetulan saya kan dosen metodologi penelitian, saya selalu mengajukan mahasiswa saya pakai kuantitatif. Kenapa? Kuantitatif itu susah dibantah karena dinilai dengan angka-angka hasil uji. Kalau kualitatif dengan verbatim, kita harus buat verbatim. Verbatim itu kan cuma 5 orang, menurut 5 orang ini 6 orang, 6 orang kena belum tentu benar loh. Maka saya gak suka pakai kualitatif karena kualitatif susah mempertahankan. Nanti dia bilang teori orang kena belum tentu gitu loh, belum tentu gitu loh, kelapa belum tentu loh. Tapi kuantitatif sudah ada angka, dinilai, diuji dengan mesin-mesin penghitung. Apa sudah uji reliable valid, angka kita sudah valid. Habis itu kita uji lagi normalitas, udah normal. Heterogenitas sudah berbeda. Sudah uji prasyarat. Habis itu kita beruji T, dapatlah nilai pengaruhnya, hipotesis kita tegakkan, kita menegakkan hipotesis kita. Baru hipotesis awal ditolak, hipotesis tadi terima gitu. Akhirnya apa? Kita mendapatkan satu teori bahwa ternyata hipnoterapi dari sugesti sangat berpengaruh kepada kecanduan media sosial pada regulasi emosi mahasiswa ini. Ini hasilnya. Bagaimana bisa membantah? Teori ada, literatur ada, penelitian terdahulu ada. Penelitian kita, makanya kita tahu prosedur penelitian kita benar gak? Dari awal, makanya di bab 3 itu nanti ada tulis prosedur penelitian. Dari awal kau ceritain dulu. Gitu. Jadi kalau udah sesuai prosedurnya, teorinya ada, hasilnya lengkap, gak mungkin dibantah. Gitu. Makanya saya selalu menganjurkan kawan-kawan pakailah kuantitatif kalau untuk mempertahankan. Kualitatif ya verbatim, kita buat verbatimnya, belum tentu bisa saja pendengaran salah. Aja bertanya kalau soal meditasi gimana, eksperimen benar gak? Ada cara menjawabnya. Pak, saya pakai kuasi eksperimen. Kenapa? Pada saat meditasi itu dia nggak konsentrasi benar, kira kayak lompat mau nyaman. Itu kuasi eksperimen, penelitian semu. Boleh, karena ada hal yang tidak bisa kita kontrol, gitu. Boleh. Oke, jelas gak Bu? Udah lah ya. Ya udah. Lagi. Ya, makasih banyak Suhu. Oke, kira-kira masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi, hampir jam 9, mungkin kita tutup. Jadi sebelum tutup mungkin ada dari Suhu ada kasih semacam closing statement untuk acara webinar ini. Closing statementnya ya, kayaknya saya lupa kan, ya jangan diam aja dulu. Jangan nah, saya lupa mau ngomong apa nih tiba-tiba. Oh, baru ingat. Jangan kalau ketahuan bodohnya, jadi diam aja.
kayak lagi mikir gitu. Jangan kelamaan tapi. Nah, jadi strategi apa tadi? Tadi apa sih? Boost your confidence. Nah, bagaimana kita boost confidence? Ingat, percaya diri, saya pasti bisa. Jangan takut. Ingat, sidang skripsi, sidang tugas akhir itu bukan pengadilan masuk pidana. Tapi untuk apa? Untuk membuktikan bahwa saya pasti bisa. Oke? Selamat yang mau masuk sidang, yang mau ujian silakan. Selamat, Cayo. Kamu pasti bisa, Anda pasti bisa, semua pasti bisa. Baik, terima kasih Suhu atas penjelasan masukannya kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh Suhu mungkin bisa sangat berguna bagi kita semua dalam menghadapi ujian akhir atau sidang akhir. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Oke, sebelum kita menutup, kita akan memberikan dulu sertifikat untuk pembicara atau narasumber. Nah, ini kita serahkan untuk narasumber kita dari STIAB Samaratungga kepada Yang Mulia Suhu Sianhai. Oke, terima kasih ya sertifikatnya. Sama-sama Suhu, Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara malam ini kita sudah selesai. Jadi sebelum itu saya kasih sebuah pantun dulu ya, supaya hilang apanya sedikit. Kayu yang panjang bisa dibuat galah, kalau yang pendek bisa dibuat peti. Jika ada kata yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Baik. Jadi sebelum kita bubaran, foto dulu ya sekali lagi. Pada Ibu Iing kami persilakan. Baik, saya akan foto untuk ini. Ibu Mary boleh mungkin dibuat menjadi galeri sebentar ya. Oke. Ini ada 2 halaman. Saya akan mulai dari halaman pertama. Kalau yang memungkinkan boleh di-on kameranya. Silakan. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Siapkan senyuman yang paling manis. Sebentar ya. Oke, sekarang halaman kedua. Silakan kalau ada yang mau on-kan kamera lagi. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Sudah selesai Pak Febrius, silakan Baik, dilanjutkan. Ibu Iing, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir malam ini. Jadi sebelum tutup, saya kasih lagi sebuah pantun lagi. Wihara Gunung Jati ada di Semarang. Wiharanya sejuk, resik, dan asri. Bila ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk panitia jangan exit dulu ya.